Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di video pembelajaran kimia. Setelah sekian lama tidak lagi membuat video, akhirnya saya membuat lagi untuk semester 2 kali ini. Untuk kelas 10, pelajaran yang akan kita pelajari adalah tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Ya, nanti bisa dibuka bukunya ya, bab terkait larutan elektrolit dan non-elektrolit, atau di sumber lain dituliskan daya hantar larutan. Oke, kita bahas sama-sama. Berdasarkan daya hantar listriknya, larutan dibedakan menjadi dua, yaitu larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Untuk yang pertama, larutan elektrolit atau dapat menghantarkan listrik. Ya. Kenapa bisa menghantarkan listrik? Karena ketika dilarutkan ke dalam air, akan terurai menjadi ion-ionnya. Kemudian yang kedua adalah larutan non-elektrolit atau tidak dapat menghantarkan listrik karena ketika dilarutkan tidak terurai menjadi ion-ionnya. Jadi di sini perbedaan antara elektrolit dan non-elektrolit adalah adanya ion-ion. Di elektrolit terdapat ion-ion, baik ion positif maupun ion negatif, sedangkan di non-elektrolit dia tidak terdapat ion-ion, hanya terdapat molekul-molekul saja. Seperti itu. Kemampuan suatu larutan untuk menghantarkan listrik dapat diamati dengan menggunakan alat uji elektrolit. Ya, di sini terdapat lampu, kemudian aki sebagai sumber daya, kemudian ada stop kontak, kemudian ada larutan di sini ya, yang dihubungkan dengan batang karbon dan juga kabel. Nah, nanti di sini larutannya baik yang elektrolit maupun non elektrolit itu akan mengalami perbedaan ya dari nyala lampunya. Ada atau tidak nyala lampunya nanti akan kita pelajari di slide berikutnya. Berdasarkan kekuatan daya hantar listriknya, larutan elektrolit dibedakan atas yang pertama, larutan elektrolit kuat yang daya hantar listriknya itu kuat. Lalu yang kedua, larutan elektrolit lemah atau yang daya hantar listriknya itu lemah. Oke, kita akan coba bahas satu persatu, baik yang kuat ataupun yang lemah. Nah, untuk larutan elektrolit kuat, kalau misalkan kita lihat gambar ini, ya, maka larutan elektrolit ketika dia dilarutkan, ya, dia akan terurai menjadi ion positif dan ion negatif, ya. Misalkan contoh garam, ya, garam ketika dilarutkan dalam air, maka dia akan terionisasi menjadi ion positif dan ion negatif. Nah, ketika kita buat percobaan elektrolit seperti di gambar ini, maka untuk larutan elektrolit kuat, dia memiliki dua kesimpulan. Yang pertama, dia dapat menyalakan lampu dengan terang, ya. Kemudian yang kedua, gelembungnya di sini sangatlah banyak, ya. Jadi di larutan elektrolit kuat itu dia nyala lampunya itu terang dan gelembungnya itu sangat banyak. Itu ciri dari larutan elektrolit kuat. Itu. Lalu larutan elektrolit kuat itu kalau kita lihat ciri-cirinya tadi, dia terdapat gelembung gas dan nyala lampu yang terang. Nah, kenapa demikian? Nah, inilah penjelasannya. Jadi, pada larutan elektrolit kuat, seluruh molekulnya terurai menjadi ion-ion atau dengan kata lain terionisasi sempurna yang ditandai satu arah pada persamaan reaksinya dan memiliki derajat ionisasi atau alfa sama dengan 1. Ya. Karena banyak ion-ion yang menghantarkan arus listrik, maka diantaranya kuat. Contohnya NaCl atau kita kenal sebagai garam dapur di sini. Ketika NaCl dilarutkan dalam air, maka dia akan terionisasi menjadi Na+ dan Cl-. Ya. Jadi pada elektrolit kuat itu perbandingan antara zat yang terurai dengan zat mula-mula itu sama. Ya. Jadi perbandingan itu sama, maka nanti di sini untuk alfanya itu sama dengan 1. Gitu. Nah, ini adalah contoh senyawa yang tergolong elektrolit kuat. Ada asam, ada basa, dan juga garam. Nah, untuk asam, basa, dan garam ini akan kita pelajari lebih lanjut di kelas 11. Ya. Paling tidak di sini nanti kalian tahu nih,
Elektrolit kuat itu yang asamnya berupa asam apa saja, basanya apa saja, garamnya apa saja, gitu. Lanjut ke larutan elektrolit lemah, ya. Nah, ketika kita lihat gambar ini, ya, ketika kita punya elektrolit lemah, ya, yang dibuat sebagai suatu larutan, maka dia akan terionisasi menjadi ion positif dan ion negatif, ya. Nah, kemudian ketika kita sambungkan kepada di sini sumber tenaga dan juga lampu, maka yang pertama yang bisa kita simpulkan adalah lampunya di sini mati, ya, atau kalau di sumber lain itu lampunya itu nyala tapi redup, ya. Nah, kemudian ciri yang kedua dari larutan elektrolit lemah adalah gelembungnya hanya sedikit, tidak sebanyak di elektrolit kuat tadi, gitu ya. Nah, jadi larutan elektrolit lemah itu ciri-cirinya ada dua, yaitu nyala lampunya lemah atau dia redup atau bahkan mati, dan yang kedua gelembungnya hanya sedikit, seperti itu. Nah, kenapa demikian? Kenapa gelembungnya hanya sedikit dan lampunya cenderung mati, ya, atau redup? Nah, penjelasannya seperti ini. Sebagian molekulnya terurai menjadi ion-ion atau terionisasi tidak sempurna yang ditandai dua arah panah pada persamaan reaksinya atau derajat ionisasinya kurang dari 1. Ya. Jadi pada larutan elektrolit lemah itu, perbandingan antara zat mula-mula dengan zat yang terurai itu tidaklah sama. Ya. Jadi dari mula-mula kemudian menjadi terurai, yang terurainya itu hanya sedikit. Ya. Bisa sebagian, bisa seperempatnya, gitu ya. Jadi tidak seluruhnya, gitu. Karena sedikit ion-ion yang mengantarkan arus listrik, maka daya hantarnya itu lemah. Nah, di sini contohnya CH3COH, ya, yang nanti dia akan terurai menjadi H+ dan CH3CO-. Ya. CH3COH sendiri adalah biasa kita kenal sebagai asam cuka. Lalu ini contohnya ya, senyawa yang tergolong elektrolit lemah. Ya, ada asamnya, ada basanya. Gitu. Kemudian yang ketiga, larutan non-elektrolit. Ya. Nah, ketika kita lihat gambar ini, maka larutan non-elektrolit dia tidak terurai menjadi ion-ionnya. Ya. Berbeda dengan elektrolit, kalau elektrolit itu ada ion-ion yang bebas bergerak, sedangkan untuk larutan non-elektrolit ini tidak ada ion-ion yang bebas bergerak. Ya. Dia hanya terdiri dari molekul-molekul saja di sini. Ya. Nah, ketika larutan non-elektrolit ini dirangkaikan pada sebuah sumber tenaga dan juga lampu, maka kesimpulan yang bisa didapatkan adalah lampunya itu tidak menyala dan tidak ada gelembung yang terbentuk. Ya. Jadi, tadi cirinya apa? Untuk larutan non-elektrolit, lampunya tidak nyala dan gelembungnya tidak ada. Seperti itu. Jadi penjelasannya adalah pada non-elektrolit molekul-molekulnya tidak terurai menjadi ion-ion atau tidak terionisasi. Atau nanti di sini derajat ionisasinya sama dengan 0. Ya. Contohnya apa? Larutan gula, larutan urea, alkohol, dan air murni. Gitu. Nah, ini adalah rangkumannya ya. Jadi elektrolit kuat itu cirinya apa saja, contohnya apa saja. Lalu disusul elektrolit lemah dan non elektrolit ya. Nanti kalian bisa baca lagi ya, kalian bisa pause ya untuk nanti ditulis ulang supaya lebih mudah mengingatnya seperti itu. Nah, kemudian ke contoh soal. Pernyataan yang benar tentang elektrolit adalah yang manakah yang terkait dengan elektrolit ya? Jawabannya adalah yang A ya. Zat-zat yang jika direakkan dengan air akan terurai menjadi ion negatif dan ion positif. Ini betul ya? Ya, maka jawabannya adalah untuk yang nomor 1 adalah yang A. Gitu. Kemudian nomor 2, larutan berikut ini yang tergolong larutan elektrolit. Ya, di sini ada alkohol, air gula, air garam dapur, urea, dan glukosa. Ya. Mana yang termasuk larutan elektrolit? Ya, maka jawabannya adalah air garam dapur atau bisa kita kenal tadi dengan apa?
NaCl ya. Nah, maka jawabannya adalah yang C. Kemudian nomor 3, gula dalam air membentuk larutan non-elektrolit karena jawabannya adalah kalau yang A, glukosa merupakan senyawa yang tidak mengalami ionisasi. Nah, ini betul ya. Maka langsung ketemu jawabannya yang A. Kemudian soal terakhir, nomor 4. Hasil percobaan daya hantar listrik beberapa larutan menghasilkan data sebagai berikut. Ada 5 larutan di sini dengan berbagai macam pengamatan ya. Nah, yang ditanyakan adalah larutan yang tergolong elektrolit dan non-elektrolit secara berurutan adalah larutan nomor. Nah, kalau kita lihat nomor 1, lampunya menyala dan ada gelembung. Nah, berarti dia tergolong elektrolit. Ya, nomor 1 betul. Kemudian nomor 2, lampunya tidak menyala dan tidak ada gelembung. Nah, benarkah ini yang non-elektrolit? Ya, jawabannya adalah betul. Ya, jadi nomor 2 itu non-elektrolit. Berarti kita dapat jawabannya nomor 1 dan 2 atau yang A. Berikutnya daya hantar senyawa ion dan senyawa kovalen. Pada materi sebelumnya di ikatan kimia, kalian telah belajar apa itu senyawa ion dan senyawa kovalen. Nah, pada kali ini kita akan coba mengkorelasikan atau menghubungkan antara senyawa ion dan kovalen dengan daya hantar larutan. Jadi di sini elektrolit itu dapat berupa yang pertama senyawa ion. Nah, senyawa ion itu apa? Antara atom logam dengan non-logam yang saling membentuk ikatan atau biasa dikenal sebagai ikatan ionik ya. Yaitu bisa juga dikenal dengan bertemunya ion positif dan ion negatif ya, kation dengan anion. Nah, itu adalah ikatan ionik. Contohnya NaCl, NaOH, MgBr2 dan Kf ya. Kemudian yang kedua adalah senyawa kovalen polar yang terbentuk antara sesama atom-atom non-logam. Ya. Contohnya apa? Ada HCl, Hf, Na4OH, C3COH. Bagi kalian yang belum jelas terkait senyawa ion dengan senyawa kovalen, maka kalian bisa memutar video sebelumnya ya, yang menjelaskan tentang ikatan ionik dan ikatan kovalen. Kemudian kita bahas di atas senyawa ion. Senyawa ionik terdiri atas atom logam dan non-logam, yang jika dialirkan dalam air, ion-ionnya yang terikat kuat dapat lepas sehingga dapat bergerak bebas dan menghasilkan listrik. Nah, kemudian nanti di sini senyawa ion sendiri ada berbagai macam bentuk. Nah, di sini ada lelehan dan larutan. Untuk lelehan dan larutan, senyawa ionik dapat menghasilkan arus listrik, sedangkan kristal atau padatan tidak dapat menghasilkan arus listrik karena ion-ionnya tidak dapat bergerak bebas. Jadi perlu kita ingat bahwa untuk senyawa ionik dia punya 3 bentuk. Yang pertama lelehan, kedua larutan, yang ketiga padatan. Nah, yang bisa mengantarkan arus listrik itu hanya lelehan dan larutan, sedangkan padatan tidak bisa menghantarkan arus listrik. Seperti itu. Nah, contohnya adalah di sini ada garam dapur ya, NaCl, lalu magnesium bromida atau MgBr2, kemudian ada kalium sulfat atau K2SO4. Di sini NaCl ketika diadukkan dalam air, maka dia akan terionisasi menjadi Na+ dan Cl-. Nah, jadi NaCl ini dia terionisasi ya. Sehingga hasil ion-ion ini yang dapat mengantarkan arus listrik gitu. Jadi nanti baik lelehan maupun larutan ya. Untuk NaCl dia dapat mengantarkan arus listrik, sedangkan tadi ingat untuk yang padatan tidak bisa mengantarkan arus listrik. Nah, berikutnya daya hantar senyawa kovalen. Molekul-molekul senyawa polar dapat mengalami ionisasi sehingga dapat menghasilkan arus listrik. Hal ini terjadi karena antar molekul polar terdapat suatu gaya tarik-menarik yang dapat memutuskan ikatan dalam molekul tersebut. Untuk fasenya, ketika senyawa kovalen polar itu fasenya larutan, maka dapat mengantarkan arus listrik. Sedangkan lelehan kovalen
nonpolar, baik polar maupun nonpolar, tidak dapat mengantarkan arus listrik karena molekulnya tidak terurai menjadi ion-ionnya. Nah, contohnya untuk senyawa kovalen polar ada di sini HCl dan juga C3COH dan masih banyak contoh yang lainnya. Nah, di sini contohnya ada asam cuka C3COH yang merupakan senyawa kovalen polar yang ketika dilarutkan dalam air terionisasi menjadi C3CO- dan juga H+. Ya. Nah, ini kalau misalkan dibuat rangkuman jadinya seperti ini ya. Jadi senyawa ionik padatan tidak bisa mengantarkan, lelehan dan larutan bisa mengantarkan. Lalu senyawa kovalen polar padatan dan lelehan tidak bisa mengantarkan, sedangkan larutan bisa mengantarkan. Lalu senyawa kovalen nonpolar tidak bisa semuanya ya. Jadi padatan, lelehan dan larutan semuanya tidak bisa mengantarkan arus listrik ya. Nah, nanti kalian coba ulangi kembali materi yang sebelumnya. Apa perbedaan kovalen polar dan nonpolar ya. Jadi nanti kalau kalian tahu bedanya apa, nanti kalian bisa mengaitkannya ke sini. Oh, ternyata contoh senyawa kovalen polar berarti dia bisa mengantarkan arus listrik dalam bentuk larutan, sedangkan yang kovalen nonpolar tidak bisa, seperti itu. Oke, kita ke contoh soalnya. Beberapa senyawa berikut. Ada 5 senyawa di sini. Nah, yang ditanyakan adalah senyawa kovalen yang dapat mengantarkan arus listrik adalah. Nah, berarti kita harus tahu dulu ini apa dari kelima senyawa ini dia tergolongnya ionik atau kovalen ya. Nah, untuk NaCl sendiri dia merupakan senyawa ionik ya karena Na-nya itu logam, Cl-nya itu non logam. Nah, berarti NaCl termasuk ionik ya. Padahal yang ditanya kovalen berarti yang nomor 1 jelas bukan gitu. Lalu yang nomor 2 HCl, H-nya non logam, Cl-nya non logam, maka HCl kita katakan sebagai ikatan kovalen ya atau senyawa kovalen ya. Apakah HCl bisa mengantarkan arus listrik? Tentu saja bisa ya. Berarti nanti nomor 2 betul ya. Lalu yang ketiga C3COH. Nah, kita lihat di sini untuk semua unsur yang terdiri dari C3COH ini itu merupakan non logam, karbon non logam, hidrogen non logam, oksigen non logam. Maka C3COH termasuk senyawa kovalen. Apakah bisa mengantarkan arus listrik? Jelas bisa ya. Berarti nanti ketemu jawabannya 2 dan 3. Nah, ini penjelasan yang tadi ya. NaOH elektrolit kuat dan ionik, sedangkan C2H5OH atau biasa dikenal dengan alkohol itu sifatnya non elektrolit dan ikatannya kovalen. Lalu berikutnya NaCl padat tidak mengantarkan listrik, sedangkan larutan NaCl dapat mengantarkan arus listrik. Dari fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa jadi NaCl itu kan ikatan ionik tadi ya. Nah, NaCl padat atau yang dia bentuknya padatan tidak bisa mengantarkan listrik, sedangkan yang NaCl dalam bentuk larutan dia dapat mengantarkan arus listrik. Ya, kenapa demikian? Ya. Nah, maka kita cari jawabannya. Yang A, adanya mengubah NaCl semua berikatan kovalen menjadi ikatan ion, jelas salah. Lalu yang B, NaCl padat tidak terionisasi tetapi berada dalam air akan terionisasi. Nah, ini betul ya. Jadi nanti NaCl padat itu karena dia bentuknya padatan, dia tidak terionisasi, maka harus dilewatkan dulu supaya bisa terionisasi. Ya. Maka jawabannya yang B. Nah, kemudian soal terakhir ya. Pada larutan A, bola lampu menyala dan terjadi gelembung gas. Pada larutan B, bola lampu tidak menyala tetapi ada gelembung-gelembung gas pada larutannya. Kesimpulan yang dapat ditarik dari eksperimen ini adalah, kalau kita analisa, larutan A, bola lampu menyala dan terjadi gelembung gas. Nah, ini bisa jadi larutan A itu elektrolit kuat ya, karena lampunya di sini menyala ya, dan ada gelembung gas. Ya. Lalu pada larutan B, bola lampu tidak menyala tetapi ada gelembung-gelembung gas pada larutannya. Nah, untuk yang B ini bisa kita katakan dia elektrolit lemah, sedangkan yang A elektrolit kuat gitu. Nah, berarti tinggal kita cari jawabannya yang mana.
Yang B di sini ya, yang A elektrolit kuat dan yang B elektrolit lemah. Nah, betul. Oke, sekian dari yang bisa saya berikan terkait larutan elektrolit dan non-elektrolit. Semoga bisa difahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.